Halo, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan bahan ajar yang telah kami susun untuk melengkapi atau memenuhi tugas proyek dari mata kuliah telaah kurikulum. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Yeni Sophia Purba. Saya Nabila Surayonipa. Saya Najma Anzar Rumaisa. Saya Putri Alfa Sumamora. Dan saya Santa Maria Manalu. Baiklah, di sini bahan ajar yang telah kami susun berupa modul dengan materi senyawa hidrokarbon yang ditujukan untuk anak kelas 11 SMA. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan daftar isi pada modul ini. Di mana yang pertama itu ada daftar isi, lalu disusul oleh kata pengantar, lalu ada daftar gambar, lalu pendahuluan, dan masuk pada pembahasan pada halaman 1. Nah, pembahasan ini adalah berisi materi-materi yang akan dibahas pada modul ini. Yang pertama, materinya adalah kekasan atom karbon. Yang kedua, atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener pada halaman 3. Selanjutnya ada struktur dan data nama alkana, alkena, dan alkuna pada halaman 6. Lalu yang keempat ada sifat-sifat fisik alkana, alkena, dan alkuna pada halaman 10. Yang keenam ada isomer pada halaman 13. Dan yang ketujuh ada reaksi senyawa hidrokarbon pada halaman 13. Lalu pada halaman 15 terdapat rangkuman, di mana pada rangkuman ini adalah merangkum semua inti-inti daripada materi yang telah dijelaskan pada modul ini. Setelah rangkuman disusul oleh latihan-latihan, di mana pada latihan ini adalah untuk menguji pemahaman kita tentang materi pada modul ini. Lalu ada glosarium pada halaman 18, di mana glosarium ini berisi kata-kata yang asing yang mungkin baru didengar oleh siswa atau peserta didik, dan diselengkapi dengan penjelasan atau definisi-definisi dari kata tersebut. Lalu disusul oleh daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini adalah referensi-referensi yang digunakan pada modul ini dan terdapat pada halaman 19. Selanjutnya adalah daftar gambar. Nah, daftar gambar ini berisi mempunyai fungsi untuk memudahkan pembaca untuk mencari gambar-gambar yang ingin dilihat atau dicari. Nah, di sini ada kekasan atom karbon, gambar pendukungnya yang terdapat pada halaman 3. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Baik, materi selanjutnya yang pertama itu ada pendahuluan, yang dimana yang di dalam pendahuluan yaitu ada identitas modul dengan mata pelajaran kimia, kelas 11, alokasi waktunya 8 kali 45 menit, dan judul modulnya yaitu senyawa hidrokarbon. Dan yang kedua terdapat petunjuk bagi siswa dan guru. Bagi siswa itu yang pertama baca dan pahami dulu materi yang disajikan pada modul. Yang kedua lakukan latihan yang ada di dalam modul. Yang ketiga setelah semua latihan dikerjakan dan dikonsultasikan guru sudah benar, dan lanjutkan mengerjakan soal-soal evaluasi. Bagi guru, yang pertama yaitu proses pembelajaran dirancang sesuai urutan kegiatan belajar. Yang kedua, memberikan informasi awal tentang arah dan tujuan materi. Yang ketiga, membimbing pada proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi dan membukukan hasil belajar siswa. Ada kompetensi inti. Dalam kompetensi inti ada yang pertama ini menerapkan dan menganalisis pemahaman faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Berdasarkan rasa ingin tahunya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaan terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik yang sesuai dengan minat dan bakatnya dalam memecahkan masalah. Poin kedua yaitu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Dan ada juga kompetensi dasar. Dalam poin kompetensi dasar yaitu yang pertama, menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Yang kedua, memahami proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Yang ketiga, mengevaluasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan serta cara mengatasinya. Yang keempat, mengolah dan menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Yang kelima, yaitu menyajikan hasil pemahaman tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi beserta kegunaannya. Dan yang terakhir, yaitu menyajikan hasil evaluasi dampak pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan serta upaya mengatasinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nasma. Baik, selanjutnya di sini ada indikator, di mana di dalam indikator ini terdapat 3 poin. Poin yang pertama, menunjukkan perilaku ilmiah, di mana memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, dan inovatif dalam berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Poin kedua, menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Poin yang ketiga, mengelola dan menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran, di mana poin pertama, siswa mampu menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya, serta berani mengungkapkan pendapat dan pertanyaannya. Poin kedua, siswa mampu memahami proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Dan poin ketiga, siswa mampu mengolah dan menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya dan aktif bekerja dalam kelompoknya secara jujur dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada materi. Di dalam materi ini ada 6 submateri. Yang pertama ada kekhasan atom karbon, yang kedua atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Yang ketiga struktur dan tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Yang keempat sifat fisik alkana, alkena, dan alkuna. Yang kelima isomer, dan yang keenam reaksi senyawa hidrokarbon. Kemudian di dalam modul terdapat bagian pembahasan, yang mana di dalamnya terdapat pembahasan 6 subbab yang telah disebutkan tadi. Yang pertama ada kekhasan atom karbon, di mana di dalam kekhasan atom karbon ini dibahas mengenai atom karbon yang membentuk 4 ikatan kovalen, atom karbon yang membentuk ikatan jenuh dan tak jenuh, dan atom karbon yang membentuk ikatan rantai terbuka maupun tertutup. Kemudian, atom C primer, sekunder, dan tersier kuartener ini dibahas mengenai penjelasan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Selanjutnya, struktur dan tata nama alkana, alkena, dan alkuna akan dibahas mengenai
tata nama alkana, alkena, dan alkuna berdasarkan rantai lurus dan rantai bercabangnya. Kemudian, pada sifat-sifat fisik alkana, alkena, dan alkuna akan dijelaskan mengenai masing-masing sifat dari alkana, alkena, dan alkuna yang merupakan senyawa kimia. Kemudian, isomer. Di dalam isomer terdapat dua isomer, dua jenis, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Di dalam isomer struktur ini dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu isomer rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Yang selanjutnya ada reaksi senyawa hidrokarbon, di mana reaksi senyawa hidrokarbon ini terbagi menjadi 3, yaitu reaksi substitusi, reaksi adisi, dan reaksi eliminasi. Pada materi selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Putri. Terima kasih buat kesempatannya. Adapun materi berikutnya mengenai rangkuman. Pada modul ini terdapat rangkuman, di mana rangkuman ini merupakan sebuah ringkasan, dan rangkuman ini memiliki arti, yaitu kegiatan menyusun galaksi karangan menjadi ringkas atau pendek. Nah, pada materi senyawa hidrokarbon, dari 6 subbab materi didapat 11 rangkuman, yaitu yang pertama ada kekasan atom karbon adalah ikatan yang membentuk dan atom C dengan atom C atau atom lain. Ikatan mampu membentuk rantai karbon baik terbuka atau tertutup. Poin kedua, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung unsur C dan H. Contohnya ada alkana, alkena, dan alkuna. Poin ketiga, berdasarkan kedudukan atom C dalam rantai karbon, dapat dikelompokkan menjadi atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartener. Poin keempat, yaitu alkana, adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon jenuh atau ikatan kovalen tunggal dengan atom C yang berikatan tunggal dengan rumus umum CnH2n ditambah 2. Poin kelima, alkena adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya atau atom C yang berikatan rangkap 2 dengan rumus umum alkena adalah CnH2n. Poin keenam adalah alkuna yang merupakan senyawa hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 3 pada rantai karbonnya atau atom C berikatan rangkap 3 dengan rumus umum alkena adalah CnH2n dikurang 2. Poin ketujuh, titik didih dan titik leleh senyawa hidrokarbon akan semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah atom C penyusunnya. Poin ke-8, senyawa hidrokarbon apabila dibakar sempurna akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air serta energi. Poin yang ke-9, isomer adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Poin yang ke-10, isomer dibagi menjadi 2, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Adapun struktur dari isomer struktur dibagi menjadi 3, yaitu ada isomer rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Poin yang ke-11, reaksi-reaksi kimia pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna, antara lain ada reaksi substitusi, reaksi adisi, reaksi oksidasi, dan reaksi eliminasi. Berikutnya, pada modul ini juga terdapat latihan soal, di mana latihan soal ini bertujuan untuk menguji kemampuan dari siswa dalam memahami materi, di mana materi dalam hal ini adalah senyawa hidrokarbon. Adapun bentuk soalnya yaitu pilihan berganda sebanyak 10 soal dengan
jumlah pilihan sebanyak 5. Untuk materi berikutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Santa. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Pada modul ini juga terdapat glosarium. Nah, glosarium berfungsi untuk menunjukkan kata-kata yang mungkin masih baru didengar oleh siswa, dan juga di glosarium ini terdapat definisi ataupun penjelasan dari kata-kata yang masih baru didengar oleh siswa tersebut. Nah, pada modul ini terdapat glosarium yang isinya ada sekitar 11 kata beserta pembahasan ataupun pengertiannya. Yang pertama ada hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan senyawa yang terbentuk dari atom karbon dan atom hidrogen. Yang kedua, alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon antar atom C yang berikatan tunggal ataupun jenuh dengan rumus umum C2H2N ditambah 2. Yang ketiga, alkena. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon antar atom C berikatan rangkap 2 atau tidak jenuh dengan rumus umum C2H2N. Yang keempat, ada alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon antar atom C berikatan ganda 3 atau tidak jenuh dengan rumus umum C2H2N dikurang 2. Selanjutnya ada isomerisme. Isomerisme merupakan gejala yang menyatakan rumus molekul zat sama, tetapi strukturnya beda. Selanjutnya ada reaksi oksidasi atau pembakaran. Reaksi oksidasi adalah reaksi antara hidrokarbon dengan oksigen untuk membentuk CO2 dan H2O. Reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi merupakan reaksi pembentukan ikatan rangkap dari ikatan tunggal. Dan yang terakhir ada reaksi substitusi. Reaksi substitusi merupakan reaksi penggantian atom hidrogen dengan atom lain. Yang terakhir, pada modul ini juga terdapat daftar pustaka yang menjadi wadah ataupun tempat bagi kami untuk mencantumkan referensi-referensi yang kami gunakan pada modul ini. Pada modul ini terdapat 3 referensi dari buku maupun modul yang berbeda. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari modul yang telah kami susun. Besar harapan kami agar modul yang kami susun ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Sekian dan kami ucapkan terima kasih.